Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridwan Septriandana dari Universitas Nasional. Alhamdulillah saya sudah berada di kantor pemadam kebakaran Kota Bekasi yang tepatnya di Harapan Indah. Dan di sini saya untuk menuntaskan tugas saya di mata kuliah Teknik Reportase Wawancara. Bisa kita lihat di samping saya sudah ada Pak Wardi, itu jabatannya sebagai komandan pasukan ya? Betul Pak Wardi? Oke. Pak Wardi, sebelum kita ke pertanyaannya nih, boleh diperkenalkan lebih jelasnya? Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardi Nuryadin, saya Wakil Komandan Kompi ke Damkar Kota Bekasi, Wakil Komandan Kompi B Damkar Kota Bekasi. Oke. Ya, Pak Wardi, kita masuk pertanyaan pertama. Sebelumnya boleh dijelaskan tidak Pak Wardi, struktur keanggotaan pemadam kebakaran itu seperti apa? Ya, baik, untuk struktur organisasi di pemadam kebakaran Kota Bekasi, itu ada di atas itu ada kepala dinas, di bawah kepala dinas ada sekretaris dinas, terus ada bidang pencegahan, ada bidang pemadaman dan penyelamatan, ada bidang sarana dan prasarana, ada bidang pencegahan, terus ada bidang pengawasan bangunan. Saya sendiri pasukan itu di bawah bidang penyelamatan dan pemadaman. Oke, baik Pak Wardi. Sudah berapa lama nih Pak Wardi menjadi pemadam kebakaran, dan bisa diceritakan tidak awal mula perjalanan Pak Wardi memilih bekerja di instansi ini? Saya bekerja di pemadam kebakaran sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang. Sebelumnya saya itu di kecamatan ya, di Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, terus dipindah tugaskan di pemadam kebakaran Kota Bekasi. Jadi awal mulanya itu bukan dari keinginan ya Pak Wardi ya, melainkan tugas dari pas Pak Wardi pas Pak Wardi masih bekerja di kelurahan ya? Ya, karena saya PNS, terus siap ditugaskan dimanapun. Akhirnya saya dari Kelurahan Sepanjang Jaya, saya ditugaskan di pemadam kebakaran Kota Bekasi. Dari awal dipindahkan, terus lama-lama saya menyukai lah, mencintai pemadam itu sendiri. Berarti darinya awalnya cuma hanya ditugaskan, dan sekarang malah menjadi suka lah gitu ya? Suka dengan pemadam kebakaran. Berarti udah hampir 10 tahun ya Pak di pemadam ini? Dari 2014 sampai 2023 sekitar 10 tahun lah, 9 tahun ya. 9 tahunan ya. Oke Bang Wardi. Apa yang membuat Pak Wardi termotivasi menjadi seorang pemadam kebakaran seperti saat ini? Pemadam kebakaran itu lebih ke penolong ya, jadi menolong orang. Jadi ya motivasi saya di pemadam kebakaran untuk menolong orang. Oke, menurut Pak Wardi nih, apa sih peran utama pemadam kebakaran itu? Peran utama pemadam kebakaran untuk saat ini karena semakin berkembang, penyelamatan, terus pemadaman itu sendiri. Apabila terjadi kebakaran, lakukan pemadaman. Terus di kita juga ada unit rescue yang memang penyelamatan, seperti penyelamatan hewan ya, ada penyelamatan kucing, ada penyelamatan mungkin anjing, ada monyet, terus ada evakuasi ular, terus ada juga penyelamatan cincin di jari yang memang susah dilepas, itu juga ke kita, ke pemadam kebakaran. Biasanya tadi kan menyelamatkan hewan ya. Nah itu waktu diselamatkan, case misalkan kan kalau ular atau biawak biasa kan Pak ya, itu hewan itu dikemanain Pak? Setelah dievakuasi oleh kita, oleh pemadam kebakaran, oleh teman-teman
itu dirilis kembali gitu kan, dirilis kembali. Kalau ular itu dirilis kembali, dilepas liarkan. Untuk Kota Bekasi dilepas liarkan di Gunung Gede Bogor ya. Oh, di Bogor. Iya, terus kalau misalnya kayak ada anjing, ada kucing, terus kita kerjasama dengan shelter anjing atau kucing. Nanti ada dari shelter itu yang memang datang ke kita untuk mengambil binatang tersebut. Tapi biasanya misalkan ada ular, ada nggak Pak yang ditaruh di kantor untuk latihan para rekan pemadam? Ada untuk ular yang memang tidak terlalu berbahaya atau memang sudah tidak buas atau tidak ganas, ada di kita, di teman-teman rescue, karena itu untuk edukasi ya, untuk edukasi kayak ada kunjungan anak-anak TK, terus ada edukasi mungkin di tempat lain, ada di kita, di teman-teman rescue. Oke, baik. Sebagai pemadam kebakaran nih, Pak Wardi bisa diceritakan tidak pengalaman yang kurang baik dan pengalaman yang paling berkesan bagi Pak Wardi selama menjadi pemadam kebakaran ini? Dari pengalaman yang kurang baiknya dulu deh. Baik ya, untuk pengalaman selama saya menjadi pemadam kebakaran, pengalaman yang kurang baik itu dulu ya, mungkin dulu sekali penerimaan warga terhadap kita apabila pemadam itu datang lambat, kita dicaci maki, ada bahasa binatang yang memang diarahkan ke kita. Cuman itu dulu sekali, tapi untuk masyarakat sekarang ini kesadarannya tentang pemadam kebakaran sudah semakin baik. Mereka telah mengerti pemadam itu apa. Kalau sekarang sih penerimaan kita di masyarakat lebih baik. Dan pengalaman yang paling berkesannya apa nih Pak? Pengalaman yang paling berkesan setiap kejadian penyelamatan maupun pemadaman kita istilahnya kita berhasil melakukan pemadaman itu tidak merembet ke tempat lain. Artinya kalau terjadi kebakaran di dalam satu rumah itu, di satu rumah itu tidak merembet ke rumah yang lain, artinya ke kiri kanannya, dan itu padam, tidak terjadi perembetan. Itu yang paling berkesan. Nah, terus mungkin juga kalau misalnya di situ ada orang yang kita bisa selamatkan, nah itu yang sangat berkesan. Dan setiap tugas pemadam setelah selesai pasti berkesan Pak ya? Setiap tugas di pemadam, setiap kita melakukan tugas pemadaman setelah selesai sangat berkesan, dan di situ mungkin ada kepuasan batin lah buat kita, buat teman-teman pemadam juga. Tapi selama Bapak memadamkan kebakaran nih, apa sih kebakaran yang pernah Bapak terjun ke lapangan yang paling terbesar deh? Kebakaran apa dan di mana Pak itu? Pemadaman kebakaran yang besar itu pernah terjadi kebakaran di TPA Bandar Gebang yang milik DKI itu kan, yang punya DKI, dan itu sampai berbulan-bulan kita piket di situ lagi, piket di situ lagi gitu kan. Artinya pada tahun berapa Pak? itu kejadian sekitar 2016, sekitar 2016. Saya juga udah lupa juga, udah lama juga sih. Jadi kebakaran kita di situ lagi. Jadi setiap piket kita madamin di situ lagi karena jadi lama madamin. Berangkat piket langsung ke situ lagi. Itu iya. Sama berapa bulan kira-kira? Kalau untuk Kota Bekasi mungkin saya sekitar 5 atau 6 kali piket lah. Kebakaran lembak itu sekitar 2 minggu, dan terus kebakaran itu di situ sampai 3 bulan. Jadi karena itu milik Jakarta, jadi pemadam kebakaran Jakarta yang standby di situ. Selama Bapak memadamkan di Bantar Gebang itu, apa nih hal yang menarik? Apa ada hal kesulitan? Hal yang menarik, jadi kebakaran itu sampah itu kan, sampah itu ada bloknya itu. Jadi dari blok 1 ke blok 2 ke blok 3 itu perembetan kebakaran, terus benar-benar kebakaran semua gitu kan. Jadi ada beberapa blok itu kebakaran semua. Terus apinya itu sangat luar biasa deh, apinya sangat luar biasa. Ya kita tetap harus madamin gitu kan, jadi kita nggak boleh menghindar dari situ, kita tetap harus madamin. Pada saat kejadian itu Kota Bekasi juga nggak begitu banyak kayak sekarang. Kota
Bekasi itu mungkin sekitar 10 unit, waktu itu 10 unit. Kita bantuan dari Kabupaten Bekasi 2 unit, bantuan dari Kabupaten Bogor 4 unit, 16 unit. Jakarta ada sekitar 5 unit waktu itu kan, sekitar 19 unit, dan akhirnya Jakarta nurunin terus sampai 30 unit. 30 unit itu benar-benar unit dari Jakarta. Jadi dulu itu masih dikit ya Pak? Bisa dibilang tuh masih dikit dalam unit pemadam itu. Sebelum 2018 itu kita itu masih sedikit untuk unit pemadaman, masih sedikit, sekitar 10 lah, 10 unit. Tidak seperti sekarang mungkin sekitar ada 27 unit lah, 27 unit air pemadam. Oke. Apa ada kegagalan terbesar Bapak? Jika ada, apa yang Pak Wardi pelajari dari kegagalan tersebut? Kegagalan itu mungkin apa ya, apabila terjadi kebakaran, nah terus di situ tuh ada korban jiwa gitu kan. Kita berhasil memadamkan, kita berhasil melokalisir kebakaran tersebut, tidak terjadi perempetan ke kiri kanannya. Apabila ada satu rumah, jadi tidak terjadi perempetan ke kiri kanan atau di belakangnya, cuman ada korban jiwa nih. Nah itu kita berhasil memadamkan, mampu melokalisir kebakaran tersebut, tidak terjadi perempetan karena adanya korban jiwa. Nah itu seakan-akan kita gagal gitu. Jadi yang biasanya Pak Wardi pelajarin dari kegagalan itu apa? Ya dari kegagalan tersebut mungkin kita apabila terjadi korban jiwa, mungkin kita secepat mungkin lah, pada saat kita sampai, teman-teman rescue secepat mungkin untuk melakukan penyelamatan jiwa yang ada di dalam itu. Oke, baik. Pada umumnya masyarakat kan mengetahui pemadam kebakaran berurusan dengan api saja nih. Apa ada tugas lain dari pemadam kebakaran yang jarang masyarakat ketahui? Ya baik ya, untuk pemadaman itu sendiri, jadi ada pemadaman, terus ada penyelamatan. Pemadaman itu memadamkan api, apabila terjadi kebakaran memadamkan api. Lalu di kita itu ada unit penyelamatan rescue kan. Nah rescue itu tadi yang saya sebutkan, ada evakuasi kucing, ada evakuasi mungkin ular, terus ada eksekusi sarang tawon gitu kan, ada warga lapor ada sarang tawon gitu kan, minta dievakuasi juga. Itu terus ada pemotongan cincin, ada cincin yang nggak bisa dilepas di jari, itu dipotong, digerindam kita, dilepas. Tapi saya pernah lihat di salah satu akun TikTok Pak, itu ada anak muda yang kunci motornya itu jatuh ke selokan dan dia manggil pemadam. Itu bisa ya Pak? Bisa ya? Bisa apa aja sekarang itu udah multi talent. Ada kesulitan apapun panggil pemadam pasti direspon ya Pak? Pasti direspon kalau untuk pemadam. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya Pak ya. Bagaimana rutinitas pemadam di setiap harinya? Rutinitas pemadam pasukan ya, terutama pasukan, pagi hari itu ada apel terima piket. Dari piket sebelumnya ke yang akan naik jaga, misalkan dari kompi A atau kompi B, itu ada apel terima piket. Setelah apel terima piket, ada olahraga sebentar untuk menjaga kebugaran. Setelah olahraga ada pengecekan alat dan unit kendaraan. Unitnya itu mungkin dicek BBM-nya, layak atau tidak unit tersebut, ada masalah atau tidak unit tersebut. Nah, terus pengecekan peralatan. Peralatan itu peralatan yang digunakan apabila terjadi kebakaran, kayak selang, nozzle, kombinasi, itu setiap harinya dicek. Setelah melakukan itu, teman-teman untuk mengisi waktu luang ya apa ya, ngobrol-ngobrol gitu kan. Yang di unit dan mobilnya itu pasti dicek setiap pagi tuh. Setiap pagi olahraga pasti ya, langsung dicek. Olahraga melakukan pengecekan unit dan alat kendaraan yang ada di kendaraan tersebut. Apa saja yang harus disiapkan agar bisa menjadi seorang pemadam kebakaran nih Pak?
Ya, apabila ada teman-teman yang ingin menjadi pemadam kebakaran, pertama yang disiapkan mungkin fisiknya, mentalnya, terus juga mungkin apa ya, kemampuan dia, keberanian untuk menjadi seorang pemadam. Nah, ngomong soal pendidikan, minimal pendidikan untuk menjadi seorang pemadam kebakaran. Pendidikan minimal untuk menjadi seorang pemadam kebakaran SMU lah, SMU itu bisa. berarti setara apa sekarang? SMA ya? SMA ya. Oh, SMA udah bisa. SMA udah bisa. Oke. Boleh dikasih tahu tidak bagaimana cara masyarakat mengabarkan berita darurat kepada pemadam kebakaran? Untuk masyarakat mengabarkan atau memberitahu ke kita apabila terjadi kebakaran, untuk Kota Bekasi itu masih melalui telepon ya, masih telepon biasa. Jadi masyarakat menelepon ke kita, nanti kita respon gitu kan, kita minta nomor teleponnya dia, nomor yang bisa di WA, kita minta Sherlock. Setelah kita dapat Sherlock, baru nanti kita luncurkan unit. Boleh bisa tidak Pak? Berapa nomor untuk bisa memadamkan, bisa menghubungkan pemadam kebakaran Kota Bekasi? Ya, baik ya, untuk nomor telepon pemadam kebakaran Kota Bekasi 021 889 57 805. Oke, jadi untuk masyarakat Kota Bekasi yang ada berita darurat membutuhkan pemadam kebakaran bisa dihubungin di nomor tersebut. Apa saja perlengkapan yang dipakai nih saat bertugas? Perlengkapan yang digunakan apabila terjadi kebakaran, ada di kita itu namanya APD ya, alat pelindung diri. Alat pelindung diri itu terdiri dari jaket, terus celana yang memang untuk kebakaran, ada harpik, sepatu bot harpik, terus helm, sarung tangan. Nah, itu harus untuk petugas yang memang di lapangan. Oke, nah estimasi dari pelapor kebakaran sampai pemadam kebakaran berada di tempat tujuan membutuhkan waktu berapa lama Pak biasanya? Ya, dari warga lapor ke kita, kita respon dan kita luncurkan unit. Itu SOP-nya kita 10 menit dari setelah pelaporan itu harus sampai ke TKP. 10 menit itu waktu yang lama atau tidak sih Pak? 10 menit itu sudah standar ya, sebenarnya standar, dengan tergantung jauh dekatnya, terus tergantung juga halangan pada saat kita meluncur nih. Artinya kita pada saat kita menuju ke tempat terjadi kebakaran itu, misalnya kalau siang itu terjadi kemacetan atau ya macet lah kalau itu yang sering. Terus kalau kita masuk ke perumahan itu biasanya ada mobil-mobil parkir yang memang di jalan gitu kan, jadi perumahan dia tidak punya tempat untuk parkir, mobilnya diparkir di jalan. Nah, ini juga termasuk menghambat untuk kita sampai ke tempat terjadinya kebakaran. Nah, semisalkan kebakaran itu di gang yang sempit Pak, bagaimana cara memadamkannya? Iya, baik ya. Apabila terjadi kebakaran di gang yang sempit dan unit pun kita tidak bisa masuk, kita tempatkan unit itu di tempat yang memang bisa untuk unit itu berada. Nah, terus kita teman-teman pasukan menggelar selang istilahnya tuh. Menggelar selang artinya sampai berapa selang nih untuk sampai ke TKP. Itu jadi kita menggunakan selang yang banyak. Oh, jadi selang sambung Ya, supaya bisa masuk gang kecil. bisa masuk gang kecil sampai ke tempat terjadi kebakaran. Nah, kalau misalkan gedung yang tinggi gitu Pak, nah kebakaran itu ada di atas, di lantai atas lah, paling akhir misalkan, itu bagaimana sih Pak cara madaminnya itu? Ya. Kalau untuk Kota Bekasi sendiri kita belum memiliki unit tangga ya, belum memiliki unit tangga seperti DKI Jakarta, seperti Surabaya. Tapi apabila terjadi kebakaran di gedung yang tinggi atau misalnya di hotel atau di apartemen, itu biasanya di apartemen itu kalau dia alat pemadam kebakaran itu lengkap,
di atas gedung itu biasanya ada hidran. Jadi kita menggunakan hidran itu kita gunakan di teman-teman pasukan naik dari hidran. Nah kita padamkan dari hidran tersebut. Jadi memanfaatkan yang ada perlengkapan yang di gedung tersebut. Iya, jadi memanfaatkan alat pemadam kebakaran yang ada di gedung tersebut. Baik. Nah, tadi kan Pak Wardi sudah bercerita tentang Pak Wardi mengalami diomelin warga, dicaci maki warga. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana cara Pak Wardi menghadapi warga yang marah nih biasanya? Ya, kalau apa sih, kita pernah dicaci maki, kita datang terlambat itu kan caci maki, pakai bahasa-bahasa yang tidak pantas lah. Tapi itu dulu sekali lah. Apabila terjadi seperti itu, ya kita tetap diam aja, kita diam, kita melaksanakan tugas kita ngapain di tempat kebakaran itu, kita harus padamin, ya kita padamin gitu kan. Mungkin nanti setelah pemadaman selesai, baru kita kasih tahu ke masyarakat, mungkin ke penanggung jawab di situ, ada RT, ada RW. Nah, kita kasih pengertian ke RT atau RW bahwa jangan seperti itu lagi gitu. Pemadaman terakhir Bapak di bulan ini memadamkan apa tuh? Dan di mana, Pak? Terakhir di bulan ini saya piket kemarin itu di Pondok Gede. Di Pondok Gede itu apa sih, dia gudang cat, terus kebakarannya besar sekali. Pagi hari menjelang pagi hari lah di Pondok Gede. Itu disebabkan oleh apa, Pak? Disebabkannya si korsleting listrik terus yang kebakar itu kan bahan-bahan kimia. Terus teman-teman kita juga kemarin itu ada luka bakar dari bahan kimia tersebut. Bukan terbakar karena api, tapi terpercik dari bahan kimia. Itu memakan waktu berapa lama, Pak, untuk bisa padamnya? Pemadaman itu kita dapat itu jam 3 itu udah padam sih, 3 jam itu udah padam. 3 jam udah padam. Itu meluncurkan berapa unit? Meluncurkan hampir semua itu kan, memang besar sekali. Dari Mako sendiri 1 unit, dari selatan itu 3 unit, Asri 1 unit, Rawalumbu 3 unit, Mutiara Gading 1 unit, terus kita ada bantuan Jakarta 2 unit, 11 unit. Oh, jadi 11 unit dalam waktu 3 jam? Iya, 11 unit, itu unit airnya, unit rescue 1 unit, berarti 12 unit. Tapi apa ada korban jiwa, Pak, atas kejadian kemarin? Tidak terjadi korban jiwa, cuman teman-teman kita dari pasukan pemadam itu sendiri, karena memang zat kimia itu ada bahan-bahan kimia yang terbakar. Jadi pada saat melakukan pemadaman, teman-teman itu kena zat kimia tersebut. Jadi panas tuh kayak luka bakar jadi jatuhnya. Nah, kita sudah bertanya nih, apa sih kegiatan Pak Wardi, apa kegiatan pemadam di sini? Nah, ini bagaimana Pak Wardi menghabiskan waktunya jika sedang tidak berdinas? Ya, karena kita piket itu 1 kali 24 jam, dari jam 8 pagi sampai jam 8 pagi besoknya. Biasanya itu setelah lepas piket, kita tidur. Mungkin dalam 1 hari itu siangnya kita tidur, malamnya juga mungkin kan dengan keluarga, terus tidur. Nah, hari besoknya tuh kan libur yang kedua itu ya paling dengan keluarga kita, antar jemput anak sekolah, dengan keluarga aja, menghabiskan waktu dengan keluarga. Piket di pemadam kebakaran itu seperti apa sih, Pak? Misalkan kayak dalam seminggu itu berapa kali masuk dan berapa kali liburnya? Jadi kita hitungannya bukan 1 minggu itu berapa kali atau 1 bulan itu berapa kali. Jadi kita pikir itu 1 kali 24 jam, 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam kita libur. Udah perputarannya begitu aja. Misalnya dalam 1 minggu bisa 2 kali, bisa 3 kali. Jadi sehari dinas, 2 hari libur. Dan seterusnya kayak gitu. Dan seterusnya seperti itu. Nah,
Ini jadi pertanyaan terakhir nih Pak. Boleh di-share tidak bagaimana langkah-langkah mencegah kebakaran? Langkah untuk mencegah kebakaran di masyarakat ya, terutama mungkin rumah tangga di rumah sendiri, jangan lupa mematikan kompor, gitu kan, jangan lupa mematikan kompor, atau jangan lupa bila berpergian lama untuk mematikan stop kontak, mencabut saklar listrik yang ada di colokan. Nah, yang penting itu. Ada nggak sih Pak alat yang harus disiapkan di dalam satu rumah itu? Ya, di dalam satu rumah paling tidak kita punya APAR tuh. APAR itu alat pemadam ringan, mungkin yang 3 kilo, ada ukuran 3 kilo, ada ukuran 6 kilo, ada ukuran 9 kilo. Tapi kalau untuk di rumah mungkin yang ukuran 3 kilo lah, itu kan bisa digunakan, artinya ringan juga bisa digunakan. Cara penggunaannya juga lebih mudah. Alat tersebut bisa didapatkan di mana Pak biasanya? Alat tersebut itu bisa didapatkan mungkin di agen-agen ya, di agen-agen tempat penjualan alat pemadam kebakaran itu. Oh jadi udah dipenjualkan di tempat umum ya? Iya, dijual di tempat umum. Dan biasanya kan itu kan ada isi ulang apa enggak? Iya. Alat tersebut isi ulang. Iya, isi ulang. Jika udah habis tuh isi ulangnya kemana tuh? Isi ulang juga di kita juga banyak lah yang tempat-tempat untuk isi ulang itu. Oh jadi mau udah dijual ke umum lah ya, dari isi ulang pun Iya. juga ada ya? Iya. Oke. Jadi itu jadi pertanyaan terakhir untuk saya menanyakan Pak Wardi sebagai pemadam kebakaran. Terima kasih nih Pak Wardi udah meluangkan waktunya untuk ditanya-tanya dan membantu saya untuk menyelesaikan tugas saya. Ya, sekian dari saya untuk mewawancarai Pak Wardi, pemadam kebakaran Kota Bekasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wardi.